Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Septiani dengan NIM 601200022. Di sini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Peran Orang Tua dalam Menstimulasikan Emosional Anak. Setiap anak dilahirkan memiliki kemampuan ataupun potensi yang sudah baik dan harus diwujudkan serta dikembangkan. Nah, jadi sehingga bakat-bakat yang dimiliki anak akan muncul untuk membantu kelangsungan hidup di masa dewasa. Hal ini dapat diwujudkan melalui proses pembentukan emosional anak dan spiritual yang baik. Dengan demikian, para anak-anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan maksimal. Oleh karena itu, orang tua sebagai kunci utama pendidik utama bagi anak wajib membangun lingkungan yang baik selama proses pendidikan berlangsung. Setiap anak dilahirkan memiliki kemampuan ataupun potensi yang sudah baik dan harus diwujudkan serta dikembangkan, sehingga bakat-bakat yang dimiliki anak akan muncul untuk membantu keberlangsungan hidup. Nah, keberlangsungan hidup di masa dewasa. Hal ini dapat diwujudkan melalui proses pembentukan emosional anak dan spiritualnya baik. Proses pengasuhan seorang anak seringkali diasumsikan oleh kebanyakan orang merujuk pada mengganti popok, waktu makan yang berantakan, dan mengejar anak dengan menjerit atau anak-anak bermain begitu aktif. Nah, tetapi pengasuhan anak jauh melampaui persyaratan untuk memenuhi kebutuhan dasar kelangsungan hidup anak, dan orang tua memiliki pengaruh signifikan terhadap bagaimana anak-anak berubah, termasuk pribadi mereka, perkembangan emosi, dan kebiasaan perilaku, serta sejumlah faktor lainnya. Penting juga bagi perkembangan keseluruhan anak-anak bahwa orang tua cukup hadir untuk mendukung mereka, dan dukungan ini membutuhkan kepercayaan diri dan pertumbuhan di banyak bidang. Terkadang perhatian terhadap fisik tidak cukup karena perkembangan jiwa anak menjadi bagian utama dalam penentuan kehidupannya di masa mendatang. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional anak. Jadi saya mengambil pendapat ahli yang bernama Harlow dalam mengungkap berbagai kondisi yang mempengaruhi perkembangan emosional anak. Ada dua kondisi utama yang berpengaruh. Yang pertama itu ada kondisi fisik. Pada dasarnya kondisi fisik yang tidak baik seperti mengalami kesehatan yang buruk, kondisi keseimbangan terganggu karena kelelahan atau perubahan yang berasal dari perkembangan anak, maka anak akan mengalami emosi yang meninggi. Yang kedua itu ada kondisi psikologis. Nah, kondisi psikologis ini dapat mempengaruhi emosi. Yang pertama itu ada intelektual yang buruk, di mana kondisi ini akan sangat mempengaruhi perkembangan emosi anak. Jika intelektual seorang anak rendah, maka memiliki pengendalian emosi yang buruk juga. Yang kedua, kegagalan dalam mencapai tingkat aspirasi, di mana kegagalan ini terjadi secara terus-menerus maka dapat menimbulkan kecemasan. Di makalah kami juga menjelaskan fenomena yang terjadi yang kami lihat juga. Fenomenanya itu ada di desa Tanjung Payas yang bernama Randy Anggara yang berumur 9 tahun. Jadi di situ dia anaknya emosionalnya sangat tinggi terhadap kawan-kawannya, juga orang tua. Nah, jadi di sini menurut kami, pendapat kami juga perkembangan emosional anak itu harus sangat-sangat dipantau. Seperti keluarga itu sangat berperan terhadap perkembangan anak, terutama orang tua. Jadi anak itu pertama kali dilihat baru lahir saja melihat orang tuanya. Jadi apapun yang dilakukan orang tua terhadap anak cenderung mengikuti. Jadi sebagai orang tua harus berperilaku yang baik agar anak juga mengikuti perilaku kita. Jika orang tua berperilaku baik di rumah, maka anak akan juga baik. Bisa saja juga orang tua itu berbicara atau di saat menegur anak ini
dengan lemah lembut, maka anak itu akan paham. Ini juga orang tua harus menjelaskan bahwa misalnya yang dilakukan itu salah, beri penjelasan agar anak itu paham, agar anak itu juga di saat bergaul mengerti bagaimana perilaku yang baik kepada kawan-kawan. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari saya. Makalah yang sudah saya jelaskan semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.